Welcome back again di Zona Nonton. Melanjutkan part selanjutnya tentang drama About Is Love. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita lanjut ceritanya ya. Selanjutnya di sini Chou-Shi dipecat dari pekerjaannya. Taulah ya ulah siapa. Saat dia mau jalan pulang, dia mendengar dua orang pria yang menagih hutang di rumahnya. Adalah suruhannya Wei Qing untuk menakut-nakuti Chou-Shi. Sehingga Chou-Shi merasa berhutang budi sama Wei Qing. Dia pun langsung menanyakan hal ini kepada mereka. Mereka pun membenarkan kalau memang semua ini sudah diatur sama asistennya Wei Qing. Dan memang Wei Qing lah yang sudah membayar hutang ayahnya Chou-Shi, dan mereka hanya ikutin perintah untuk menakut-nakutin keluarganya Chou-Shi. Chou-Shi dengan emosi membara mencari keberadaannya Wei Qing. Wei Qing santai aja karena dia tahu memang pada saat itu Chou-Shi butuh bantuan dirinya. Toh hutang ayahnya juga sudah dia lunasin. Wei Qing ada rasa bersalah sih karena sudah membuat ibu Chou-Shi ketakutan. Dia pun mau minta maaf. Tapi dia lakukan ini semua supaya Chou-Shi mau berpacaran dengan dirinya. Chou-Shi tidak terima Wei Qing bawa-bawa keluarganya. Chou-Shi tidak akan pernah percaya sama Wei Qing lagi. Karena dia sudah berkali-kali kejebak sama tipuannya Wei Qing. Dia akan segera melunasi hutang-hutangnya. Chou-Shi sudah tidak tahan dan mau memukul Wei Qing. Dia tidak segan dengan nada tegas meminta Wei Qing benar-benar menjauhi hidupnya. Selanjutnya di sini Chou-Shi mendapatkan panggilan dari kampus di mana dia diminta membayar tagihan kampus. Namun berita baiknya dia mendapatkan tawaran pekerjaan karena dia memang butuh uang. Namun dia mendapatkan tantangan di sini. Kalau dia mampu minum bir ini, dia akan diberikan uang. Dia pun mengikuti permainan itu. Tapi dia sudah mabuk parah. Kebetulan di sana ada pamannya Wei Qing. Dia kasih tahu Wei Qing soal Chou-Shi yang sedang minum bersama mereka. Wei Qing langsung datang menghentikan tindakannya Chou-Shi. Dia merasa Wei Qing itu pengganggu di hidupnya. Dia memang sedang butuh uang, makanya dia sampai seperti ini. Ketika dia pergi mengganti pakaian, tiba-tiba bos dari bar itu malah mau melecehkan dirinya. Untungnya Wei Qing datang membantu, tapi Chou-Shi masih kayak menolak bantuan dari Wei Qing. Jika keluar, Wei Qing mulai aneh kenapa Chou-Shi harus seperti ini. Padahal hanya dengan menjadi pacarnya saja dia bisa mendapatkan banyak uang loh. Kenapa harus cari uang dengan cara begini? Chou-Shi merasa semua itu karena Wei Qing. Kalau bukan karena kamu, aku masih bekerja di bar sebelumnya. Wei Qing mulai minta maaf. Dia tahu dirinya salah. Dia serius mau menjadi teman Chou-Shi. Tapi Chou-Shi sudah tidak bisa percaya. Dia sampai mikir semua kejadian ini mungkin saja sudah disetting oleh dirimu. Kebetulan Ning Fei dan Fei Fei mulai datang. Mereka pun menarik Chou-Shi untuk pergi. Fei Fei memperingati Wei Qing. Chou-Shi itu bukan wanita yang gila uang ya. Jadi kalau kau mau mendekatinya dengan uang, mending jauh-jauh saja. Karena pertengkaran itu, Wei Qing sampai gak bisa tidur loh. Dia juga curhat ke asistennya. Apakah dia beneran orang egois? Menurut asistennya, mereka salah langkah saat ambil hatinya Chou-Shi. Harusnya mereka jangan mendekatinya dengan uang. Dia pun mau Wei Qing pelan-pelan mendekatinya dengan tulus. Dan mencari tahu apa yang paling dibutuhkan Chou-Shi. Tapi jangan menggunakan materi lagi. Intinya ambil hati Chou-Shi dengan perlahan. Karena sangat butuh kerjaan, akhirnya Ning Fei merekomendasikan Chou-Shi untuk bekerja sama kenalannya. Rupanya kenalan dia adalah ibunya Wei Qing loh. Di sini ibu Wei Qing menerima Chou-Shi. Ibu Wei Qing juga tahu kalau Chou-Shi masih tidak tahu soal identitas asli Ning Fei yang adalah pelukis surat. Saat bekerja di galeri, Chou-Shi tidak sengaja kembali bertemu sama Wei Qing lagi. Chou-Shi mengira Wei Qing itu penguntit dirinya. Wei Qing kasih tahu kalau ini semua hanya kebetulan. Dia datang juga karena ada urusan sama Direktur He. Chou-Shi kembali dikagetkan kalau galeri ini adalah anak perusahaan dari Yunma. Lagi-lagi dia harus terikat dengan orang-orang yang berhubungan sama Wei Qing nih. Wei Qing sedang tidak mau ribut. Intinya dia mau ketemuan dan mau bahas kerjaan sama Direktur He. Ketika mereka saling jumpa, Chou-Shi merasa suasana begitu canggung di antara keduanya. Seperti akan terjadi peperangan hebat nih. Saat Wei Qing dan ibunya diskusi, mereka tidak pernah bisa bicara baik-baik. Isinya pasti sindiran dan akan selalu ujung-ujungnya berantem. Apalagi kalau udah bahas soal surat. Padahal Wei Qing mau yang terbaik untuk galeri ini loh, supaya tidak dikritik sama dewan direksi.
Jadi kali ini harus ada perkembangan baru. Tapi ibunya tidak sependapat. Dia mau mengutamakan seni dibandingkan penghasilan. Wei Qing tidak mengerti kenapa ibunya selalu berputar pada Shuran dan Shuran. 还有我的丈夫，都是真正的艺术家。您才可以安心的在这玩艺术。 Ibunya tidak terima sama ucapan Wei Qing, dia pun mengusir Wei Qing pergi. Wei Qing juga sudah capek bicara sama ibunya yang tidak paham maksud baiknya. Dia berjanji tidak akan datang ke sini lagi. Bahkan bisa-bisa galeri ini tidak akan ada ke depannya. Ibunya mulai tidak terima. Menurut dia ini adalah punya suaminya. Wei Qing tidak punya hak buat hancurkan semua ini. 丈夫的心血，我绝不允许你毁。您的丈夫，也是我的父亲。 Zhou Shu yang melihat keadaan ini turut prihatin. Tapi dia tidak boleh merasa luluh karena dia sebelumnya sudah disakiti berkali-kali juga sama Wei Qing. Wei Qing di sini sangat kasihan loh. Punya orang tua berasa nggak punya orang tua. Dia selalu dibandingkan sama Shuran. Dia berkali-kali juga dipukul sama ayahnya karena Shuran. Saat ayahnya pergi menemui Wei Qing di Amerika, mereka malah berdebat. Tapi itu jadi hari terakhir perdebatan mereka. Hal inilah yang membuat ibunya membenci Wei Qing. Apalagi galeri seni ayahnya malah jatuh ke tangan Wei Qing, membuat dia semakin membenci anaknya sendiri. Dia memikirkan gimana sikap ayahnya ketika melihat lukisannya. Tidak pernah memujinya sama sekali. Yang ada dia dianggap selalu mengutamakan uang dibandingkan seni. Scene selanjutnya terlihat Wei Qing sedang duduk sendirian dan Zhou Shu menghampirinya. Wei Qing mulai aneh, bukannya kau tak mau temui aku, kenapa kau menghampiriku? Saat Zhou Shu mau pergi, Wei Qing malah menahannya dan minta ditemenin. Zhou Shu memberikan tips supaya Wei Qing tidak galau berkepanjangan. Dia sarankan pergi belanja atau makan. Sayangnya Wei Qing tidak punya teman yang tulus, semuanya hanya mau uangnya saja. Dia bukannya nggak mau punya teman, dia juga tidak bisa berinteraksi sama orang. Ketika dia mau bocorkan soal alerginya, dia pun gak jadi ngomong. Tapi dia ingin Zhou Shu jadi temannya yang tulus. Untuk masalah sebelumnya, dia benar-benar minta maaf. Karena dia melihat Wei Qing begitu tulus pada saat ini, dia pun setuju. Dan dia memberikan beberapa persyaratan. Dia nggak mau Wei Qing kirim-kirim hadiah nggak jelas pada dirinya lagi. Fokus Wei Qing hanya membuat dia senyum dan bahagia saja. Dia akan mempertimbangkan untuk memaafkannya. Wei Qing pun setuju dengan permintaan Zhou Shu. Kini mereka akan mulai segalanya dengan cara berteman dulu. Hari ini adalah hari ulang tahunnya Ming Cheng. Zhou Shu sudah merancang mau menyatakan cintanya pada Ming Cheng. Namun Wei Qing membantu Zhou Shu buat cari tahu bagaimana wanita idamannya Ming Cheng. Zhou Shu merasa semua yang disebutkan Ming Cheng tidak ada pada dirinya. Karena itu, Wei Qing akan membantu Zhou Shu untuk menyatakan cintanya dan menjadi wanita yang diidamkan Ming Cheng. Dia membawa Zhou Shu berganti pakaian. Wei Qing dibuat tertawa dengan tingkahnya Zhou Shu. Keduanya pun bermain dengan gembira. Dan akhirnya Wei Qing menemukan pakaian yang pas. Sesuai yang diucapkan Ming Cheng. Tapi Zhou Shu merasa penampilan ini tidak asing dan Zhou Shu masih insecure. Wei Qing akan memberikan pelatihan sebelum Zhou Shu menyatakan cintanya nanti. Sebenarnya Wei Qing tahu kok kalau Ming Cheng itu tidak menyukai Zhou Shu. Tapi dia tidak mau Zhou Shu menyesal. Dia mau Zhou Shu mendapatkan jawaban langsung dari mulutnya Ming Cheng. Ketika Zhou Shu pulang, dia tahu Ning Fei cukup dekat sama keluarganya Wei Qing. Dia pun mulai tanya-tanya beberapa hal. Dulu memang ayahnya Wei Qing keras kepada Wei Qing karena dia mau Wei Qing itu mengeluarkan potensi dia dalam melukis. Sayangnya Wei Qing kadang suka salah tangkap sama maksud ayahnya. Kalau soal ibunya membenci Wei Qing karena dia anggap Wei Qing sebagai dalang dari kematian ayahnya. Ning Fei pun kasih tahu kalau sebenarnya Wei Qing itu orang baik. Saat Zhou Shu melihat teman serumahnya pulang, dia merasa penampilan Qiu Jing tidak asing. Dia akhirnya sadar orang yang disukai Ming Cheng itu adalah teman serumahnya. Karena penasaran, dia langsung pergi bertanya pada Ming Cheng, apakah Ming Cheng menyimpan ketertarikan sama Qiu Jing. Ming Cheng tentu saja jawab tidak. Dia merasa Qiu Jing itu adalah saingan yang mau dia kejar. Mendengar jawaban Ming Cheng, Zhou Shu merasa dirinya masih ada harapan untuk mendapatkan hatinya Ming Cheng. Akhirnya Zhou Shu melakukan latihan sama Wei Qing. Awalnya Wei Qing terus mengejek cara Zhou Shu. Zhou Shu sampai ngambek. Dia juga sulit mengekspresikan ketulusannya kalau penampilan Wei Qing tidak mirip Ming Cheng. Alhasil Wei Qing pun berdandan mirip Ming Cheng. Dari sini Zhou Shu pun bisa serius menyatakan cintanya. Dia mengungkapkan seluruh isi hatinya. Dia dari dulu memang sudah menyukai Ming Cheng. Dia terus mau membuat dirinya setara dengan Ming Cheng. Tapi dia juga bisa lelah kalau dirinya yang terus mengejar.
Keduanya terlihat terlarut dalam suasana, sampai-sampai mereka pun hampir ciuman loh. Tapi segera disadarkan sama asistennya Wei Qing. Di sini Chou Su sudah menyiapkan hadiah untuk Ming Cheng. Semua dia tulis menggunakan tangannya untuk menunjukkan ketulusannya. Hari H acara ulang tahun Ming Cheng, Wei Qing mendukung Chou Su. Semoga dia bisa berhasil menyatakan cintanya. Saat Chou Su tiba, Ming Cheng aneh sama penampilan Chou Su. Bahkan Qiu Jing juga aneh kenapa Chou Su harus pakai rambut palsu. Chou Su mulai malu sih, kenapa dia harus berpenampilan seperti ini. Saat di rumah Wei Qing membuka hadiah yang diberikan sama Chou Su. Wei Qing yakin kalau Chou Su salah kasih nih. Pasti hadiahnya ketukar sama punya Ming Cheng. Di ulang tahun Ming Cheng, mereka pun satu persatu memberikan hadiah. Hadiah Ranyu dipuji-puji sama yang lain. Ketika Chou Su menyerahkan hadiahnya, malah jadi bahan tertawaan orang-orang di sana loh. Chou Su meminta maaf pada Ming Cheng atas kesalahan ini. Bukan maksud dia ngatain Ming Cheng. Itu hanya tulisan candaan yang dia buat. Tapi di sini Ranyu menarik Ming Cheng. Belum sempat nyatakan cinta, Chou Su malah sudah merasakan patah hati. Dia pun pergi dalam keadaan mabuk. Wei Qing datang mau mengantarkan hadiah yang harus diberikan ke Ming Cheng. Chou Su merasa semua itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena Chou Su sedih, Wei Qing pun menemaninya minum-minum. Wei Qing tahu cinta Chou Su itu bertepuk sebelah tangan. Tapi Chou Su masih tak mau menyerah. Dia merasa cinta dia sama Ming Cheng masih paling tulus di antara orang lain. Akhirnya Wei Qing ngajak Chou Su taruhan. Siapa yang duluan mabuk di antara keduanya. Wei Qing pun menciptakan suasana supaya keduanya bisa menikmati minum bir ini. Tapi di sini Chou Su yang sudah mabuk mau tahu isi hatinya Wei Qing yang sebenarnya. Apakah kamu menyukaiku atau tidak? Dia mau Wei Qing jujur dan ungkapkan apa saja yang membuat Wei Qing mendekatinya dan menyukainya. Wei Qing mulai kasih tahu semua alasan kenapa dia mendekati Chou Su. Dan di sini dia memberikan pesan pada Chou Su supaya Chou Su menjadi diri apa adanya, jangan pernah berubah demi orang lain. Chou Su mulai terdiam, tiba-tiba dia mencium Wei Qing. Akhirnya Wei Qing juga tidak bisa menahan diri dong, tapi Chou Su tiba-tiba menjatuhkan dirinya. Wei Qing segera menyelamatkannya. Chou Su kayak melihat kenangan masa lalu ketika dia diselamatkan seseorang di dalam kolam itu loh. Karena sudah mabuk parah, Chou Su sudah tidak mau tahu sama kegilaan ini. Wei Qing dan Chou Su kembali kissing lagi dengan mesra. Saat terbangun, Chou Su masih santai, tapi dia tiba-tiba teringat sama ciuman semalam. Dia pun mulai malu. Kenapa dia harus mabuk pada malam itu? Dia juga tahu kalau sekarang pasti dia sedang berada di rumah Wei Qing. Jadi dia mau cari cara buat keluar dari tempat ini. Saat dia menemukan keberadaan Wei Qing, dia langsung teriak. Tapi dia tidak sadar kalau Wei Qing sedang rapat. Untungnya asisten Wei Qing cepat bertindak. Chou Su pun tanya soal kejadian semalam. Wei Qing sempat menggodanya. Seperti biasa, Chou Su pasti marah-marah. Padahal dia hanya dikerjain. Ketika dia tahu ada bibi yang membantu menggantikan pakaiannya dan lain-lain, dia pun bisa tenang. Wei Qing dan Chou Su sarapan bareng. Chou Su masih tidak ada selera makan. Dia masih kepo. Ketika Wei Qing kasih tahu kalau memang tidak terjadi apapun dan mereka hanya sekedar minum saja di dekat kolam, selera makan Chou Su langsung meningkat. Di sini Chou Su melihat Ming Cheng memasukkan lamaran ke perusahaan Yunma. Wei Qing awalnya tidak mau menerima, tapi Chou Su memohon, minta Wei Qing memberikan kesempatan. Karena Chou Su adalah teman baiknya, dia pun akan menuruti. Tapi lolos atau tidak wawancara semua ini dibalikan lagi ke Ming Cheng ya. Ming Cheng pun pergi melakukan wawancara. Awalnya Wei Qing ragu karena dari jurusan saja sudah tidak masuk. 因为您是我的偶像，一直处在负面消息当中。 Tapi Ming Cheng berusaha jelaskan alasan dia memilih Yunma. Wei Qing juga melihat proposal yang dibuat sama Ming Cheng. Dia pun tahu potensi Ming Cheng. Dan menurut dia, Ming Cheng sangat cocok untuk magang di perusahaannya. Mereka pun ngumpul untuk makan sama-sama. Karena tidak pulang semalaman, akhirnya Chou Su pun kena wawancara. Tidak lama, Ming Cheng dan Qiu Jing pun muncul. Mereka melihat kedekatan yang tidak biasa di antara keduanya. Chou Su tentu saja cemburu lah ya. Tapi belum selesai cemburu soal Qiu Jing, muncul lagi satu Ranyu. Dia juga kasih tahu kalau dirinya diterima di Yunma. Chou Su sudah tidak tahan dan dia pun seperti mau menunjukkan kemarahannya. Selanjutnya di sini Chou Su melihat Wei Qing dan Sui Ji berdiskusi soal bisnis. Tapi arah pembicaraan mereka cukup intim.
Saat Chou Shu mendekat, Seji merasa pembicaraan mereka berakhir sampai di sini dulu. Chou Shu merasa Wei Qing cukup beruntung, banyak banget cewek-cewek yang mau nempel kepada dirinya. Selanjutnya, Chou Shu menyiapkan penampilan untuk hari pertama kerjanya di Yunma. Dia nggak mau kalah dong dengan Ranyu, dia harus menarik perhatian Ming Chen. Tapi ketika sampai di perusahaan, dia ketemu sama Ranyu dan satu lift. Ranyu malah mau menggoda Wei Qing. Menurut dia, incaran dia itu adalah Wei Qing. Ming Chen itu hanya orang yang mau dia incar kalau di kampus saja. Maklum, Ranyu ini kan serakah. Bukannya dikasih ketemu, yang ada dia ditolak mentah-mentah dong. Mana segampang itu kalau mau ketemu Wei Qing. Beda sama Chou Shu, gak perlu dia cari Wei Qing yang selalu samperin dirinya. Dan Wei Qing memang suka iseng sama dirinya. 又干嘛？ 在公司里， Dia juga mendapatkan pelatihan khusus dari Wei Qing. Karena Wei Qing mau Chou Shu itu bekerja secara profesional, tidak bisa sembarangan berbicara terhadap dirinya. Mereka harus menerapkan aturan yang sama. Dia pun minta Chou Shu memanggil Ming Chen. Tapi ketika Ming Chen berbicara sama Wei Qing, hati Chou Shu sangat tidak tenang loh. Dia takut Ming Chen ditindas sama Wei Qing. 偷听够了吗？ Di sini Wei Qing berencana memindahkan Chou Shu menjadi asisten pribadinya. Tidak hanya Chou Shu saja, dia juga minta Ranyu. Dia sengaja melakukan ini semua supaya Chou Shu merasa tersaingi. Dan dia akan memiliki niat bersaing lebih tinggi. Dan sesuai dugaan Wei Qing, Chou Shu tidak akan pernah mau kalah sama Ranyu. 开玩笑，没在怕的。 Saat keduanya jadi asisten Wei Qing, Ranyu menunjukkan betapa ahlinya dirinya dalam pekerjaan ini. Saat dia menyerahkan dokumen ke Wei Qing, dia juga minta Chou Shu dipecat saja karena persaingan ini sia-sia aja. Bagi dirinya, Chou Shu tidak bisa bekerja dan dia lebih berpotensi untuk menjadi asistennya Wei Qing. Wei Qing tidak tinggal diam, semua keputusan ada di tangannya. Tidak ada yang bisa menyuruh-nyuruh dirinya. Saat jam kerja pulang, Chou Shu memilih lembur karena dia harus belajar. Tapi dia mulai bingung apakah posisi ini cocok untuknya ya. Wei Qing merasa masih ada waktu buat Chou Shu belajar. Apakah kau mau menyerah? Chou Shu tentu saja tidak semudah itu untuk menyerah. Ketika di rumah, Ming Chen datang berkunjung. Tapi yang dia cari adalah Qiu Jing. Saat keduanya asik diskusi, Chou Shu mulai datang. Dia melihat dengan matanya betapa Ming Chen sangat dekat dan melayani Qiu Jing. Dia juga merasa tidak bisa bergabung sama pembicaraan mereka. Dia merasa mereka memiliki dunia yang sama dan dia tidak paham apa yang sedang mereka bicarakan. Scene selanjutnya, di sini Wei Qing tahu ibunya yang selalu bersembunyi dari dirinya. Wei Qing aneh kenapa ibunya tidak pernah mempercayai dirinya, bahkan menjual sahamnya. Kenapa tidak mau ikuti kata-kataku? Ibu Wei Qing masih pada prinsipnya. Dia tidak mau seni dijadikan uang. Dia tidak mau gila uang seperti Wei Qing. Dia tahu kalau Shuran dimanfaatkan sama Wei Qing. Tapi Shuran malah merasa itu semua dia lakukan dengan sukarela loh. Tidak ada paksaan Wei Qing sama sekali. Wei Qing tidak mengerti kenapa ibunya selalu menentang dirinya. Bahkan menjual saham dia pada perusahaan Shuno. Dan yang mengejutkan lagi, galeri seni sekarang diurus sama pamannya Wei Qing yang sangat licik. Wei Qing aneh, ibunya nggak mau gila uang. Padahal karyanya Shuran juga dijual. Tapi bagi ibu Wei Qing, orang-orang yang membeli karya Shuran itu mengerti makna. Bukan seperti pelanggan Wei Qing yang taunya beli barang mahal dan tak mengerti makna dari lukisan. Wei Qing sampai bingung gimana harus hadapi ibunya yang tak sepemikiran dengan dia. Padahal dia serius mau membantu galeri seni yang didirikan sama ayahnya ini. Ibunya merasa sudah tidak ada hubungan anak dan ibu yang tersisa lagi di antara mereka semenjak ayahnya meninggal. Paman Wei Qing merasa kali ini dia menang dari Wei Qing, apalagi dua mantannya kayak mendekati dirinya. 你刚分手的林菲菲也被我迷住了。 Wei Qing mulai aneh kenapa pamannya bisa bilang Lin Fei Fei itu mantannya. Rupanya gara-gara jam tangan itu loh. Dia pun memperingati pamannya untuk tidak mendekati dua orang itu. Dia tidak akan tinggal diam. Di sini Ibu Wei Qing mengingat masa lalu mereka, di mana saat pembagian harta, semua harta Yunma diserahkan kepada Wei Qing. 我不要云毛，我根本就不明白。 Ayahnya sudah tahu kalau Wei Qing bakalan menolak. Dia sudah menyiapkan sebuah surat untuk Wei Qing. Maka dari itu dia tidak bisa menghindar untuk ambil alih waris yang diberikan ayahnya. Namun ibunya tidak mau, dia mau Yunma diserahkan kepadanya. Bagi dia, Wei Qing tidak mengerti soal seni dan lain-lain. Wei Qing merasa mereka bisa mengurusnya berdua. Ibunya pun mulai marah, dia tidak mau bersama Wei Qing lagi. Bagi dia, Wei Qing adalah pembunuh ayahnya. Dia tidak siap harus bersama Wei Qing terus. Hal inilah yang membuat Wei Qing terus terngiang sama kejadian itu dan selalu menjadi mimpi buruknya. Tapi dia pastikan dia tidak akan mengecewakan pilihan ayahnya.
Selanjutnya di sini ketika Chou Shi pergi kerja, dia sangat mengantuk. Wei Xing pun minta dia ke ruangannya untuk minum kopi, tapi dia malah ketiduran. Alhasil Wei Xing angkat dia buat tidur di kursi. Tapi Chou Shi malah mimpi soal mereka ciuman. Saat terbangun dia pun jadi merasa canggung sendiri. Dia tiba-tiba menyeruput kopi panas dan tersembur ke mukanya Wei Xing. 小心烫！ Ran Yu pun aneh kenapa Chou Shi baru datang. Chou Shi berkata kalau dirinya sudah di kantor dari tadi. Ran Yu pun mendekat, dia mencium aroma parfum Wei Xing di tubuh Chou Shi. Ketika dia mau menyamperin Wei Xing, Chou Shi melarang. Mendengar larangannya Chou Shi, Ran Yu pun kesal. Padahal Chou Shi hanya menjalankan perintah. Kalau Wei Xing tidak mengizinkan orang lain tahu soal dia menyembur kopi ke mukanya. Selanjutnya di sini Wei Xing mau membawa Chou Shi ke sebuah acara. Dia memerintahkan Chou Shi untuk menjaga dirinya dari orang-orang. Chou Shi pun paham. 那我们进去吧。 Tapi pas di TKP, Chou Shi malah jatuhnya lebay. Ketika Wei Xing mau salam aja, dia selalu mewakilkan terus-menerus. Di sini terlihat Wei Xing bahas soal perusahaan bersama Suno yang mau membeli saham seni Yunma. Hal ini tidak akan dibiarkan sama Wei Xing. Wei Xing akan menggunakan berbagai cara menggagalkannya. Karena dia tidak akan pernah melepaskan galeri seni itu pada siapapun. Dia mau kerja sama mereka tetap berjalan lancar di bidang perhiasan, tapi dia tidak akan membiarkan Xueji menyentuh galeri seni Yunma. Xueji pun paham maksud Wei Xing. Ketika dia menyentuh tangan Wei Xing pun berusaha menahannya. Tapi tiba-tiba banyak sekali wanita yang menghampiri Wei Xing. Chou Shi juga marah pada Mama Wei Xing yang sengaja membuat Fei Fei menunggu. Padahal mereka berdua ada janji mau pergi ke reuninya Fei Fei. Wei Xing sudah tidak bisa lagi berada di sana. Dia dengan cepat kabur dari kerumunan itu. Untungnya Wei Xing berhasil diselamatkan sama Chou Shi dari kejaran para wanita itu. Xueji sama Ran Yu sampai kesal kalau Wei Xing begitu dekat sama Chou Shi. Rupanya He Wei memang sengaja. Dia mau buat Xueji kesal. Dia mau tunjukin kalau Wei Xing itu ada keanehan, di mana dia selalu menggunakan sarung tangan. Tapi Xueji tak peduli sama godaannya He Wei. Intinya kerja sama mereka tetap berjalan, namun tak segampang itu He Wei bisa menarik hatinya Xueji. Saat di rumah, Chou Shi melihat badan Wei Xing yang mengeluarkan ruam. Dia pun tahu kalau Wei Xing alergi, bahkan alergi manusia. Wei Xing ceritakan kalau dirinya sudah mengalami alergi ini dari dirinya 18 tahun yang lalu. Dia alergi terhadap apapun, bahkan dia tidak bisa bersentuhan dengan pria ataupun wanita. Anehnya badan dia tidak bereaksi kalau bersentuhan sama Chou Shi. Dari sini Chou Shi mulai sadar kalau Wei Xing tidak benar-benar menyukai dirinya. Dia hanya mau jadikan Chou Shi bahan percobaan saja, karena dia hanya bisa menyentuh Chou Shi. Ada rasa kecewa dikit sih yang muncul di muka Chou Shi. Tapi ketika Wei Xing mau minta bantuan Chou Shi, dia malah menolak dengan tegas. No! Chou Shi menarik kesimpulan kalau dulu Wei Xing gonta-ganti pacar pasti mau mencoba ke tahap itu ya. Tapi nggak bisa ya, karena ditentang Wei Xing pun tidak bisa tinggal diam. 你想试试吗？ Wei Xing pun berbicara serius. Sebenarnya kalau mau bantu aku nggak mesti bersentuhan yang gituan kok. Aku kan ada masalah psikologis takut bersentuhan sama orang. Jadi kalau aku bisa mengatasi psikologisku yang takut bersentuhan dan kamu membantuku untuk bisa berinteraksi sama orang lain, mungkin saja alergiku akan segera sembuh. Menurut Chou Shi itu sangat gampang. Dia akan membantu Wei Xing untuk sembuh dari penyakitnya. Keesokan harinya Ran Yu dipecat dari perusahaan karena sudah membuat keributan di pesta kemarin. Dan Chou Shi pun secara resmi menjadi asisten pribadinya Wei Xing. Chou Shi pun menjalankan tugas pertamanya. Dia berusaha membawa Wei Xing makan di tempat keramaian, supaya membiasakan Wei Xing untuk berada di keramaian. Tapi seperti biasa, Chou Shi kadang agak lebay. Selain Chou Shi agak lebay, memang si Wei Xing juga super cerewet sih. 你们这里的食材是从哪里进口来的？干不干净？ Niatnya biasa aja. Mereka berdua malah jadi pusat perhatian orang-orang. Selanjutnya di sini saat Chou Shi masuk ke ruang rapat, dia mendengar kalau Ming Chun dicurigai melakukan pembocoran data bisnis. Karena hal itu, Ming Chun terkena pemberhentian sementara. Chou Shi tentu saja ingin membela, tapi dia tidak punya bukti. Hanya saja dia yakin Ming Chun tidak akan berbuat demikian. Wei Xing akan menyelidikinya dengan detail masalah ini. Jika Ming Chun terbukti bersalah, dia tidak akan segan memecat atau melaporkan Ming Chun. Sampai di rumah, Chou Shi sangat khawatir. Dia bingung gimana cara dirinya buat bantu Ming Chun ya, dan gimana dia yakinkan Wei Xing kalau Ming Chun bukan orang yang demikian. Tapi Chu Jing malah merasa ada beberapa kemungkinan, dan bisa jadi semuanya berhubungan sama Wei Xing. Karena aneh saja kenapa Ming Chun bisa akses akun itu kalau dirinya memang tidak diperintah.
Intinya semua masalah ini masih tanda tanya. Bisa jadi memang Ming Chong bersalah dan bisa jadi Ming Chong masuk dalam jebakan. Keesokannya Chou Shi tidak menyerah. Dia masih mau meyakinkan asisten Wei Qing. Asisten Wei Qing minta Chou Shi percaya pada Ming Chong saja kalau memang dirimu merasa Ming Chong bukanlah orang jahat. Rupanya di sini Ming Chong itu sedang bekerja sama dengan Wei Qing loh, mencari tahu siapa dalang dari merosotnya saham seni Yunma. Rupanya memang penjualan saham seni Yunma memang dilakukan secara pribadi oleh Direktur He, yaitu ibunya Wei Qing. Dan orang yang memperkenalkan Direktur He ke Sueji adalah He Wei, pamannya Wei Qing. Jadi semua ini sudah kerjasama ibu serta pamannya. Bahkan mereka bisa mengkambing hitamkan Ming Chong dalam kasus ini. Wei Qing pun meminta saran dari Ming Chong. Ming Chong memberitahukan ide penyelesaiannya. 全局的胜利，不得不舍弃一些小气。 Sampai di kantor, Chou Shi mulai khawatir lagi. Dia melihat ekspresi Ming Chong yang kayak sedih gitu lah ya. Akhirnya dia masuk ke ruangan Wei Qing dan memohon pada Wei Qing. Wei Qing malah senyum-senyum melihat Chou Shi yang membela Ming Chong mati-matian. Dia berjanji kalau memang Ming Chong bersalah, dia akan rela Ming Chong dihukum. Tapi kalau tidak, dia minta Ming Chong dibebaskan. Wei Qing pun berjanji akan bersikap adil pada masalahnya Ming Chong. Padahal Chou Shi yang polos ini gak tahu sama sekali loh, semua ini memang sedang dalam settingan mereka. Karena mereka mau menangkap penjahat sesungguhnya dalam kasus meruginya bisnis Yunma. Keesokannya Chou Shi melihat Ming Chong membawa barang-barangnya. Dia turut sedih melihat Ming Chong dipecat. Ming Chong aneh kenapa Chou Shi bisa mengira dirinya dipecat. 谁跟你说我被辞退了？ Chou Shi pun menghampiri Wei Qing. Dia mulai kesal. Kenapa Wei Qing berbohong padanya? Wei Qing merasa tak salah dong, kan kamu yang berpikir aneh-aneh. Aku hanya tak koreksi saja. Lagian ngapain kamu sebagai bawahan ngurusin masalah seperti ini? Wei Qing justru kesal. Aku nih tak ada niat pecat Ming Chong. Yang ada justru aku menaikkan jabatannya. Chou Shi merasa tak enak hati, dia pun mulai minta maaf. Wei Qing gak mau dengan mudah memaafkan Chou Shi. Dia pun memberikan perintah kalau memang Chou Shi mau dimaafkan. Dia harus menuruti kemauannya Wei Qing. Wei Qing berhasil menangkap basah orang yang menjadi mata-mata di perusahaannya. Dia langsung memecat orang tersebut. Dan memang benar orang itu adalah suruhannya He Wei loh. Wei Qing pun mengundang He Wei buat datang. Dia pun memperlihatkan bukti kalau dirinya sudah mengetahui dalang dari bocornya informasi di Yunma. Dia memperingati He Wei untuk tidak macam-macam pada dirinya. Rupanya He Wei juga salah satu orang yang tidak terima Yunma itu jatuh ke tangannya Wei Qing loh. Bagi dia kakaknya lah yang harus mengurus Yunma. Wei Qing rasa Yunma bisa selamat dari kebangkrutan itu semua karena dia yang pegang. Ini tidak ada hubungannya sama ibuku, apalagi dirimu. 你更是半毛钱关系。 Dia memperingatkan dengan tegas untuk tidak mengirim mata-mata lagi. Karena He Wei tidak akan bisa berhasil kalau mau menjatuhkan dirinya. Scene selanjutnya pindah ke Chou Shi yang mulai menyadari gambar Ning Fei ada yang aneh nih. Setelah dia mengingat kembali, dia baru sadar kalau Ning Fei adalah Shuran. 周氏，周氏，都这么明显了，你怎么才发现啊？ Dia pun pengen langsung tanya. Tapi dia berusaha menahan diri. Gimana gak heboh ya, Surma sama idolanya sendiri. Saat di kantor, Chou Shi mulai lega kalau kasus Ming Chong sudah teratasi. Dan memang Ming Chong bukanlah orang yang bersalah sih, justru dialah yang berhasil menyelamatkan perusahaan. Tapi di sini Chou Shi malah gibahin Wei Qing, sampai Wei Qing ada di belakang dia aja, dia udah gak sadar sama sekali loh. 最擅长的就是给人一棍子，再给一个枣吃。 Karena sudah ketangkap basah, Chou Shi mencari segala cara supaya Wei Qing tidak marah padanya. 它通风的，还有点味道，大概过1星期就可以出警。 Dia pun dengan sigap mau melaksanakan semua perintah Wei Qing. Chou Shi mendapatkan kabar kalau teman-temannya lagi di tempat karaoke. Dia pun pergi menyusul mereka. Namun Fei Fei malah mabuk parah. Rupanya Fei Fei lagi patah hati. Ning Fei juga ambil kesempatan kasih tahu Chou Shi kalau dirinya adalah Shuran. 我是徐然。 Alasan Fei Fei patah hati karena dia kira Ning Fei itu suka sama Chou Shi. Padahal semua dugaan dia itu salah. Justru Ning Fei itu sukanya sama Fei Fei. Dia tidak akan pernah membiarkan pria manapun mengganggu Fei Fei. Karena masalah ini Fei Fei dan Ning Fei dikejar orang. Chou Shi membantu melawan orang itu. Wei Qing juga datang. Mereka pun berhasil melawan orang itu dan berhasil mengusir mereka. Tapi alergi Wei Qing kambuh lagi. Mendengar Ning Fei nginap di tempat Chou Shi, dia tidak mau Ning Fei tidur di sana. Ibu Wei Qing pun datang. Dia sangat khawatir sama keadaannya Ning Fei. Bukannya khawatir sama keadaan Wei Qing, dia malah menyalahkan Wei Qing. Chou Shi berusaha jelaskan kalau ini bukan salah Wei Qing. Justru Ning Fei dan Wei Qing itu bisa terlibat masalah karena mereka. Ibunya tahu Wei Qing itu pembuat masalah. Dia malah berharap kalau Ning Fei itu putranya. 你也想飞是我儿子。 Bagi dia, Wei Qing itu pembunuh. Apapun yang terjadi tetap salah Wei Qing.
Di sini Ibu Wei Qing mulai agak sedikit nyesal sih karena berkali-kali dia memukul Wei Qing dengan sangat kencang. 是不是打得有点重？ Zhou Shi mengejar Wei Qing. Dia pun memapah Wei Qing buat naik ke lantai atas. Zhou Shi mau mencari obat untuk mengoles alerginya Wei Qing. Wei Qing pun di sini melihat salah satu lukisan buatannya, di mana dulu lukisan ini dijelek-jelekkan sama ayahnya. Dan karena kritikan ayahnya, mereka jadi ribut satu rumah. Tapi dia tidak menyangka ayahnya masih menyimpan hasil lukisan dia ini loh. Saat Zhou Shi menekan bel, tidak ada jawaban. Alhasil dia manjat jendela. Zhou Shi pun membantu mengoleskan alerginya Wei Qing. Wei Qing minta Zhou Shi menemaninya sebentar lagi. 多陪我待一会儿可以吗？ Wei Qing malah ketiduran di pahanya Zhou Shi. Karena tidak bisa pergi, Zhou Shi pun hanya bisa pasrah aja deh. Keesokan paginya dia dipanggil sama dekan. Rupanya dia terlalu lama bolos kuliah, sedangkan ujian sudah dekat. Kalau dia tidak lulus ujian, bisa-bisa dia tidak wisuda. Karena itu dia harus belajar mati-matian supaya bisa lulus ujian kali ini. Dia meminta beberapa bantuan dari temannya. 4级 Dia pun minta izin cuti sama Wei Qing. Kalau tidak dapat cuti, dia berencana berhenti kerja. Dari sini Zhou Shi pun mulai fokus belajar mati-matian. Namun memang otak Zhou Shi agak soak sih ya. Apa yang dia pelajari tak ada sedikit pun yang nyangkut. Wei Qing merasa sepi tak ada Zhou Shi di kantor. Dia pun mengunjungi Zhou Shi di kampus. Tapi dia lihat pria lain yang mengajari Zhou Shi. Dia pun menggunakan koneksi supaya pria ini tak punya waktu untuk ngajarin dia. Zhou Shi mulai bingung siapa lagi yang bisa membantunya. Asisten Wei Qing datang, dia pun kasih saran. Rupanya orang yang bisa mengajarinya hanya Wei Qing saja. Wei Qing setuju untuk membantunya asalkan dia mematuhi aturannya. Wei Qing pun memulai kelas privatnya. Setelah dia mengoreksi hasil Zhou Shi, dia merasa Zhou Shi tidak akan ada kesempatan buat tidur kali ini. 你也没有多少时间能睡觉了。 Dia menyarankan Zhou Shi untuk pindah ke rumahnya sementara waktu. Fei Fei aneh kenapa Wei Qing harus melakukan itu ya? Apakah ini trik dia mendekati wanita? Fei Fei pun masih kira kalau Zhou Shi dan Ning Fei itu ada hubungan spesial loh. 对了吗？你就不怕他吃醋啊？ Zhou Shi masih tak ngerti maksudnya Fei Fei. 不管怎么样，祝福你们。 Saat Zhou Shi mau pergi, Ning Fei juga tidak menahannya. Fei Fei aneh, Ning Fei tidak protes sama sekali. Fei Fei yang geblek, masih aja nggak ngeh kalau Ning Fei itu sebenarnya suka pada dirinya. Zhou Shi telah pindah sementara ke rumah Wei Qing. Dia pun membuang semua bahan-bahan yang sudah disiapkan sama Chang Shui. Dia akan menggunakan metode dia sendiri. Dan dia dapat pastikan kalau Zhou Shi akan bisa hafal semua teori dengan baik. Menggunakan teori yang akan dia ajarkan nanti. Bersambung ya guys, kita ketemu lagi di chapter selanjutnya. Jangan lupa ikutin review ini sampai tuntas tas-tas ya.